anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan sebelum Mister menyampaikan materi kita pada hari ini, Mister akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Mister Yahasara Laia. Anak-anak bisa memanggil Mister Yaha. Jadi pada semester ini Mister dipercayakan untuk mengajarkan pendidikan agama Kristen di kelas 7. Karena kita masih dalam keadaan pandemi, maka untuk sementara kita tidak bisa belajar secara tatap muka. Namun kita masih bisa belajar secara online. Mister akan mengirimkan link video dan anak-anak akan bisa belajar di rumah masing-masing. Baik anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, Mister akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini Kau memelihara kami dari hari ke hari hingga sampai pada saat ini ya Tuhan. Bahkan di pagi hari ini Tuhan kami juga mau belajar. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu di rumah dimanapun mereka belajar ya Tuhan. Kau berkati orang tua mereka. Bahkan apapun yang mereka kerjakan, biarlah semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarlah mereka supaya mereka bisa memahami apa yang mereka pelajari hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengampunan yang sejati, yaitu pembelajaran 1, halaman yang pertama dan halaman yang kedua. Terutama kita akan membahas lebih spesifik tentang manusia yang berdosa. Jadi anak-anak silakan mengikuti video yang telah Mister persiapkan. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Dan untuk mengawali pembelajaran kita di semester ini, kita akan belajar tentang pengampunan yang sejati, yaitu pada pembelajaran 1. Anak-anak bisa membaca di dalam kitab Yehezkiel pasal 18 ayatnya yang ke-31 dan Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-7. Anak-anak bisa membaca di rumah ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan kita bahas terlebih dahulu, mari kita baca bersama-sama tujuan pembelajaran. Yaitu yang pertama, dengan anak-anak mengamati video materi, maka anak-anak dapat menjelaskan pengertian dosa. Yang kedua, dengan mengamati video materi ini, peserta didik juga dapat memahami hakikat dosa manusia kepada Tuhan. Yang ketiga, dengan mengamati video materi, peserta didik dapat menjelaskan akibat-akibat dosa terhadap manusia. Nah, itu adalah tujuan yang harus kita capai di dalam pembelajaran ini. Pada pertemuan kali ini kita hanya membahas poin pertama, yaitu manusia yang berdosa. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar anak-anak. Yang pertama, pernahkah kamu membantah orang tuamu? Nah, silakan dipikirkan apakah pernah membantah orang tuanya di rumah. Yang kedua, pernahkah kamu cuek ketika orang tuamu menasihatimu? Nah, jadi anak-anak bisa merenungkannya dan melihat apakah di rumah anak-anak adalah termasuk anak-anak yang penurut atau justru anak-anak yang cuek terhadap orang tua dan melawan orang tua. Nah, sekarang mari kita lihat apa saja yang dituliskan di dalam Taurat Tuhan. Nah, di sini ada 10 perintah Allah yang tertulis di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Anak-anak bisa membacanya di rumah. Jadi sini Mister udah menguraikan, udah menampilkan di layar anak-anak ada 10 perintah Allah. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekilas saja kita bahas ya. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh.
Perintah yang ke-7, jangan berzina. Perintah yang ke-8, jangan mencuri. Yang ke-9, jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang terakhir, ke-10, jangan menginginkan hak milik orang lain. Jadi, anak-anak, semuanya ini sudah tertulis di dalam Keluaran pasal 20 ayatnya yang pertama sampai ke-17. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan yang berlawanan dengan ke-10 hukum ini, maka kita berdosa. Nah, anak-anak, kita melihat bagaimana contoh dosa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada dosa. Nah, beberapa yang sudah Mister siapkan di sini. Yang pertama itu ada perkataan yang tidak membangun. Nah, misalkan perkataan yang tidak membangun ini adalah misalkan memaki atau perkataan kotor yang lainnya. Ada juga menyontek tugas teman, apalagi saat-saat ujian ya. Yang selanjutnya adalah ada juga berbohong, dan ada pikiran kotor, dan sebagainya. Masih banyak sekali contoh-contoh dosa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sekarang kita mari lihat pengertian daripada dosa. Jadi menurut Alkitab, dosa berarti pikiran, kehendak hati, dan segala tindakan yang melawan hukum Allah. Nah, kalau bisa anak-anak bisa membaca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Jadi segala pikiran, kehendak hati, dan segala tindakan yang melawan hukum Allah itu dikatakan dosa. Jadi hukum Allah itu apa? Yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ke-10 hukum Allah. Yang selanjutnya adalah kita akan melihat permulaan dosa. Nah, ini nih. Anak-anak bisa melihat gambar di samping, yaitu ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yaitu ketika mereka ada di Taman Eden. Manusia pertama kali mengenal dosa setelah Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Mereka makan dari pohon sumber pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pohon tersebut adalah pohon larangan yang berada di tengah-tengah Taman Eden. Nah, apa akibatnya? Akibatnya Adam dan Hawa diusir Allah dari Taman Eden karena mereka melanggar aturan yang telah dibuat oleh Allah. Jadi anak-anak bisa membaca di dalam kitab Kejadian 3 ayat yang pertama sampai 24. Yang kedua, karena Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa, maka semua keturunan Adam dan Hawa adalah manusia berdosa, termasuk juga kita, termasuk kita semua. Jadi kita adalah manusia berdosa karena Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa, dan kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Nah, sekarang mari kita lihat akibat dosa. Nah, dikatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23 begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi ternyata semua manusia telah berbuat dosa, termasuk saya, termasuk Mister dan anak-anak. Jadi anak-anak bisa melihat gambar yang muncul di layar anak-anak. Itu ada manusia, dia pingin ketemu Allah tapi susah karena dosa memisahkan manusia dari Allah. Jadi ada neraka. Nah, jadi ada jurang maut di situ karena manusia berdosa. Sedangkan Allah adalah kudus. Nah, jadi Allah tidak bisa bercampur dengan yang tidak kudus. Demikian. Jadi selanjutnya kita akan melihat ternyata dosa terjadi karena manusia ingin memuaskan keinginan diri sendiri. Nah, karena sekali manusia berbuat dosa, manusia itu cenderung menutupi dengan dosa yang lain. Misalkan nih berbohong sama orang tua di rumah, dengan orang tua di rumah. Jadi akan terus-menerus seperti itu. Kalau hari ini berbohong,
walaupun cuma sekali, besoknya akan berbohong lagi. Jadi, dosa pada hakikatnya adalah keadaan yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah karena pikiran, sikap, perkataan, atau perbuatan yang salah. Jadi anak-anak bisa membaca di dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 2. Yang selanjutnya adalah, mari kita lihat kesimpulannya. Nah, dengan demikian, dosa tidak hanya berupa tindakan pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, namun setiap keinginan hati, rencana yang jahat adalah dosa. Oleh sebab itu, mengendalikan pikiran dan keinginan hati merupakan hal yang penting. Jadi anak-anak, kalau kita memikirkan hal-hal yang kotor saja, itu sudah dosa. Apalagi kalau kita melakukannya. Lalu bagaimana agar kita bisa lepas dari dosa dan hidup bersama dengan Allah? Nah, kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan melalui video dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk minggu depan kita akan belajar tentang pengampunan melalui Yesus Kristus, masih pada bab yang sama. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.